perfect blues. Happy moments take a breath, singing a perfect tune, feeling creatures in the depth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kansa Nabila Danis Rahman dengan NIM 050107240113. Dan sekarang saya sudah ada di lokasi, tepatnya di Kali Medokan, Semampir Tengah, Surabaya. Perfect everything, perfect life, pulling out thoughts from an empty cry, still hold passion with no fine touch. Pencemaran di kali atau sungai ini terlihat sangat memprihatinkan. Terdapat sampah rumah tangga di sepanjang sungai ini. Dapat kita lihat bahwa pipa pembuangan air dari rumah warga dialirkan ke sungai ini yang dapat mencemari air sungai hingga menjadi keruh. Di pinggir sepanjang sungai ini masih banyak sampah-sampah dari warga sekitar yang membuang sembarangan dan kemungkinan bisa masuk dan mencemari sungai. Swimming metaphorically, drowning in gravity, diving for a piece of me, coming serenity. Saya Yasmina Yelakadisa Zain dengan nomor NIM 0501072408. Saya akan menjelaskan apa saja sih faktor-faktor penyebab perusakan atau pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Faktor-faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat seringkali terkait dengan kurang meratanya kesadaran sumber daya manusia mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Banyak masyarakat masih menggunakan plastik sekali pakai secara berlebihan dan membuang sampah sembarangan ke sungai tanpa pengelolaan yang tepat, serta menjalankan aktivitas yang menghasilkan limbah berbahaya tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Kesadaran yang belum merata ini menyebabkan banyak masyarakat membuang sampah langsung ke sungai, yang dampaknya sangat merugikan lingkungan dan kesehatan. Sampah yang masuk ke sungai mencemari air dan menurunkan kualitasnya, sehingga mengancam kehidupan organisme air dan manusia yang bergantung pada sungai sebagai sumber air bersih. Penumpukan sampah di dasar sungai menyumbat aliran air, menyebabkan banjir lokal, dan membuat sungai menjadi dangkal. Selain itu, proses pembusukan sampah di dalam air menghabiskan oksigen sehingga menurunkan kadar oksigen dalam air yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan air untuk hidup. Sungai yang penuh sampah juga menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan patogen penyebab berbagai penyakit seperti diare dan kolera bagi masyarakat di sekitar sungai. Selain itu, sungai yang kotor dan berbau tidak sedap menciptakan lingkungan yang kumuh dan mengganggu kualitas hidup masyarakat sekitar. Meskipun sudah ada kampanye dan upaya pemerintah serta kelompok masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, perubahan perilaku masih perlu diperkuat secara lebih menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran lingkungan yang masih kurang ini menjadi tantangan utama dalam upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena banyak perilaku yang merusak lingkungan terjadi akibat minimnya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap konsekuensi jangka panjang dari tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pembiasaan gaya hidup ramah lingkungan sangat diperlukan agar perilaku positif dapat tersebar merata di masyarakat. Rocking back through the blues, seeking refuge through the trench. Saya Nurba Ikrahma Alia dengan NIM 050107240022. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan yang ada di sungai. Undang-undang utama yang mengatur pencemaran sungai adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH yang menyediakan dasar hukum dan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran. Peraturan pelaksana yang lebih rinci adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang menetapkan baku mutu air
air dan mengatur pembuangan limbah, serta peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Membuang sampah ke sungai dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta, tergantung pada peraturan daerah setempat. Namun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan pencemaran yang lebih serius dan menyebabkan luka atau kematian, sanksi pidananya bisa lebih berat, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling sedikit 100 juta hingga 5 miliar. Di Surabaya sendiri, jika membuang sampah di sungai, maka akan mendapatkan sanksi pidana maksimal 6 bulan penjara dan denda maksimal 50 juta. Yang dimana telah diatur oleh Perda Kota Surabaya nomor 4 tahun 2014, peraturan tentang pengelolaan sampah dengan pasal 33 yang berisi ketentuan pidana yang memberikan sanksi kepada pelanggar. Ketentuan sanksi ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mematuhi peraturan tentang pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pembuangan hingga pengangkutan. Taken by ankle down ocean cruise. Low by sirens here to drench. Saya Nahrul Faizatul Hasanah, nomor NIM 05010724019. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana solusi dalam pencemaran atau perusakan lingkungan di sungai ini. Saat ini, pencemaran di sungai menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang cukup serius. Banyak sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem air, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai melalui edukasi seperti sosialisasi lingkungan. Yang kedua yaitu menyediakan tempat pembuangan sampah dan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di sekitar pemukiman. Dan yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat serta pemerintah dalam pembersihan sungai secara rutin. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita dapat bersama menjaga kebersihan sungai dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mari kita mulai diri kita sendiri, karena kebersihan sungai adalah cerminan kesadaran dari diri kita sendiri. Singing a gentle snooze.